uh, di relationship kalian dapat temperance, healing, divine timing. Segala sesuatunya butuh proses. uh, Sekali lagi, waktu itu ilusi, ya. Semakin kita melupakan, mengabaikan proses itu dengan tidak menghadapinya, sebenarnya time itu timeless, ya. Time itu nggak ada batasnya. Jadi waktu itu tidak melupakan, waktu itu tidak membuat suatu masalah hilang. No, no, no. Kapanpun kalian dihadapkan pada masalah itu lagi, luka itu akan terbuka. Jadi, dan dia nggak akan kelar dengan sendirinya kalau kita nggak ngelarin. Suatu masalah tidak akan ada solusi kalau kita tidak beri energi di situ, fokus atau energi. Jadi ini temperance, kesabaran, sebenarnya kesabaran yang kalian dimana diminta untuk self work. Jadi kerja memperbaiki diri, ya. Energi Sagittarius, kalian lagi bingung untuk memilih, ya. Ingin memulai sesuatu yang baru, tapi kalian nggak tahu. Mungkin kalian lagi milih antara dua orang. Kalian ada pihak ketiga atau pihak keempat. Ada pihak ketiga, kalian lagi milih. Ingin memulai sesuatu yang baru atau kalian ingin memperbarui mungkin, ya, relationship kalian. Ya mungkin kalian dealing dengan seorang Sagittarius, ya. Energi Sagittarius, temperance, atau ya Sagittarius itu lagi butuh waktu dan proses. Anyway, self finance, warisan, aset seperti kita sudah bahas sebelumnya, yang barusan aja kita bahas, the devil. Energinya Capricorn. Atau mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn juga, Sagittarius dan Capricorn. Capricorn sebagai orang ketiga. By the way, Capricorn itu ya si Capricornnya mungkin lagi nunggu kabar dari kalian atau nunggu konfirmasi dari kalian tentang apa yang kalian ingin lakukan, keputusan kalian. Ya, dengan Three of Wands di situ, ya. Atau kalian ingin memberi kabar kepada si Capricorn ini tentang keputusan kalian sendiri, atau kalian ingin, ya, nggak tahu kenapa gue dapetnya itu. Oke. Karena kalian sudah terikat, entah itu apa, anak mungkin. Mungkin beberapa dari kalian punya anak dari pihak ketiga. Ouch. Oke. Jadi karena the devil di situ juga termasuk sex dan intimacy, ya, misteri, beyond, occult, kelahiran seorang anak mungkin. Oke. Untuk segala sesuatu yang berbau dengan travel atau berbau dengan jarak, ya, entah mendekat atau menjauh, tentang foreign, segala sesuatu yang asing, tentang perbedaan budaya, background, tentang hukum, tentang higher education, tentang wisdom dan filosofi. Kalian dapat Two of Swords, persimpangan jalan. Kalian diharuskan memilih. Tapi kalian bagaimana memilih kalau hatinya digantungin di sana jauh?
Dilihat aja kagak. Lihat nggak hatinya di mana? Di sini nih. Nah, hatinya di sini nih. Memilih sesuatu itu bukan pakai akal, tapi pakai hati. Kali-kali ada yang nggak tahu ya. Kita memilih itu dalam segala hal. Kita selalu memilih pakai hati, pakai rasa, bukan pakai akal. Karena memilih itu apa yang kita suka, apa yang kita senang, apa yang buat kita nyaman. Lain lagi kalau kalian memilih berdasarkan keuntungan. Gunanya, manfaatnya buat gua apa? Lain lagi itu pakai akal. Tapi rata-rata secara subconsciously gitu, secara alam bawah sadar kita selalu memilih berdasarkan apa yang kita suka. Untuk masalah karir, reputasi, long term goals, dan status sosial, kalian dapat 3 of Wands. kalian ingin meninggalkan apapun yang kalian sudah punya di belakang, dan kalian menunggu konfirmasi, atau kalian ingin mengabarkan, ya, memberi kabar tentang kesungguhan kalian gitu untuk membangun sesuatu yang baru, untuk membangun sebuah fondasi, ya. Karena dari 3 of Wands jadinya ke 4 of Wands, ya. Untuk friendship, network, dan hope, kalian dapat Judgment. Kesempatan kedua untuk memperbaiki, untuk rekonsiliasi, untuk reuni, ya, untuk mengakhiri whatever, atau untuk memulai, ya. Itu energinya Scorpio. Balik lagi ke The Devil, ya mungkin kalian berhubungan dengan Capricorn, ya. Atau kalian punya ya soul connection, soul contract, spiritual connection, twin flame, soulmate yang rasanya seperti karmic relationship gitu, yang kalian gak bisa lepas, selalu tertarik lagi. Dan ini dengan the devil di sektor ini, ya, itu juga bisa dibilang misteri, soalnya nggak hanya seks, intimacy, tapi juga bisa dibilang untuk beberapa dari kalian, mungkin kali ini general, ya, mungkin ya itu karena kalian punya hubungan spiritual yang di luar nalar, di luar logika untuk bisa dijelaskan. Kalian mempunyai kesempatan untuk rekonsiliasi, ya, seperti sexual chemistry itu kan agak-agak sulit untuk dijabarin, ya, kenapa gitu secara rasional, out of. Untuk karma, healing, ending, dan closure, bahkan subconscious, alam bawah sadar kalian, kalian dapat the moon, energi Pisces di rumahnya dia sendiri. Yaitu memang tentang self sabotage, tentang rahasia, segala rahasia, tentang perasaan yang kalian kubur, tentang yang tidak terungkapkan, self deception, ya, pengkhianatan. Tapi the moon itu juga energinya Cancer. Wow, which is home family di sini. Ada the sun juga di situ. Ada kebenaran yang akan keluar. The moon and the sun. Hold on.
The Sun in Scorpio. Mungkin kalian berhubungan dengan seorang Scorpio. Dan tanggal 14 itu New Moon in Scorpio. New Moon in Scorpio. Ingin memulai sesuatu yang baru. New Moon in Scorpio. Ya, The Devil tadi. Baik lagi ke Devil. The Moon in Scorpio. Ya mungkin kalian dealing dengan Pisces juga. Gue ngeliat Pisces, gue ngeliat Scorpio, ada energi Scorpio, Pisces, Sagittarius, Leo, Virgo. Kalau kemarin itu bulan purnama di Taurus, itu memang kenanya di income ya, buat kalian di income, value, materi, harta. Dan purnama itu nilainya adalah ending biasanya. Mungkin ada suatu bisnis yang berakhir atau kerjaan, komitmen yang berakhir ya. Karena sudah tidak sejalan lagi dengan jati diri kalian karena Uranus lagi ada di Taurus ya. Tapi dari sekarang Merkuri direct di Libra, yaitu di relationship dengan Temperance ya. Mungkin kalian akan komunikasikan dengan Sagittarius dengan proses untuk memulai sesuatu yang baru. Kalian akan komunikasikan tentang sesuatu yang baru, ingin memulai sesuatu yang baru di relationship, atau membawa avanti ahead ke level berikutnya ya, kalau kalian pacaran ya, untuk dibawa ke komitmen menikah mungkin ya. Kalian ingin komunikasikan itu ya, atau kalian ingin pindah rumah ya. Venus juga di Libra. Patience, sabar, proses, healing. Ini juga healing ya. Energi Sagittarius. Kalau kalian nggak tahu dalam memilih ya, atau kalian karena mungkin kalian lagi di situasi couple, terus kalian punya pihak ketiga gitu ya, atau kalian nggak tahu mesti leave atau enggak gitu ya, leave atau stay gitu ya, dan kalian bingung nanti ke depannya gimana, takut sendiri, ngerasa alone, bakalan end up alone forever gitu. Coba tolong dihapus itu ininya, imajinasinya ya. Kalau mau berimajinasi jangan kayak gitu ya, tadi gue mau ngomong apa lupa lagi. Ya, intinya gue lupa asli, lupa gue mau ngomong apa. Ya udah, Merkuri, Venus di Libra sekarang direct semuanya. Oke. Tanggal 27 Venus akan meninggalkan Libra menuju Scorpio. Ke The Devil tadi, buat kalian ke The Devil. Venus itu tentang balance, tentang harmoni, dan juga relationship, juga money ya.
Di situ mungkin dengan Venus masuk ke Virgo itu kalian diminta untuk balance dalam memberi dan menerima. Ya, dan itu ada istilahnya karma juga gitu kan. Tapi sekarang ini dalam tanggal 9 Merkuri square Saturn. Artinya ini energi temperance ini buat kalian ya, energi temperance ini di relationship ya, square Saturn. Saturn itu di Capricorn. Tentang karir, status dan reputasi. Ya. Three of Wands. Ya mungkin karena lagi bingung memilih antara Capricorn dan Sagittarius. Ya. Jadi si Capricorn lagi nunggu kabar dari kalian, konfirmasi dari kalian tentang gimana healing kalian. Kalian udah healing belum dari Sagittarius? Kalian sudah pisah belum dari Sagittarius? Kesannya sekarang gitu ya. Oke. Terus energi apa? Contekan. Gua nggak hafal. Venus oppose Mars. Oke. Tanggal 9 ya, tanggal 9 itu Venus oppose Mars. Venus kan di Libra. Relationship. Mars itu di kalian sendiri Aries ya. Kalian yang memulai sesuatu yang baru. Jadi kalau kalian bingungin memulai sesuatu yang baru dan ini dia yang gue tadi pengen ngomong. Dan kalian bingung, takutnya dapat hal yang sama umpamanya, kejadian yang sama dengan previous relationship, dengan pacar yang lama, dengan pasangan yang lama. Gini cara mikirnya supaya nggak parno ke depannya gimana, takutnya ntar ini, takutnya ntar gitu, takutnya gini, banyak ketakutannya loh gitu. Untuk menghindari itu semua adalah bagaimana fokus menyelesaikan yang sekarang. Semakin sehat kalian menyelesaikan dengan yang sekarang, semakin sehat pula hubungan yang kalian akan dapat di kedepannya. Kalau kalian di sini masih toksik, kedepannya kalian akan dapat toksik. Gitu loh. Ya, terus Jupiter konjang Pluto, salam tanggal 12. Itu tentang disiplin, higher education ya. Untuk karir kalian dan reputasi kalian yang kalian benar-benar harus ambil tindakan. Kalian harus transformasi, intinya gitu. 14 New Moon Scorpio. Tanggal 15 dan juga tanggal 19 Venus square Jupiter, Saturn dan Pluto. Apapun yang kalian ingin bangun, entah itu di relationship, karir, reputasi, long term goals, dan tindakan apapun yang kalian ingin ya, itu harus balance, harmoni, dan dan tanggung jawab. Tanggal 16 dan 17 Merkuri opposites Venus. Tanggal 16 dan 17 itu healingnya kalian. Kalian fokus pada diri kalian sendiri. Tanggal 19, jadi sekarang kan tanggal 3 ya. Tanggal 3 itu Merkuri kan direct ya. Retrograde itu udah kelar. Tapi shadownya
efeknya benar-benar bersih dari Mercury retrograde itu tanggal 19, bro. Oke. Tanggal 27 Venus ke Scorpio, opposes Uranus di Taurus. Knight of Pentacles dan The Devil. Jadi value dan etika bekerja kalian, prioritas kalian, materi, resources kalian, itu kalian harus berbagi. Ini mungkin kalian berusaha dengan gunung gini ya. Karena itu toxic. Kalian terikat banget. Membuat kalian nyaman, bahkan kalian nggak mau melepaskan itu. Kalian nggak mau lepaskan. Seakan-akan gitu ya, dengan energi The Devil di situ kalian nggak mau lepasin. Eclipse tanggal 30 di Gemini. Lunar eclipse ya. Eclipse ending di komunikasi, ending kebebasan kalian, ingin mencoba-coba kalian, ending sisi player kalian, ending komunikasi kalian, energi Sagittarius. Kalian akan menjatuhkan pilihan dengan energi eclipse di Gemini. Higher learning, kalian akan komunikasikan itu semua. Wow, oke. Dan challenge kalian ya, dan dengan subconscious mind, dengan rahasia-rahasia yang kalian itu, kalian akan mengakhiri segala kerahasiaan dengan energi eclipse ya. Kalian akan mengakhiri segala yang rahasia-rahasia itu ya. Kalian akan mengungkapkan kebenaran dan ya, masalah friendship, network, hopes, ini kalian akan bangun entah kerjasama, kolaborasi, atau dengan love affairs ya, pihak ketiga. Akan ada rekonsiliasi dan akan ada kabar gembira untuk home and family foundation, untuk membangun fondasi long term goals, status yang baru. Ya, kalian akan membangun komitmen baru ya, kerjaan baru, rumah baru, whatever. Oke, sekarang gue mau lihat. Wow, udah 49 menit. Apa nih? Guidance nasihat untuk Aries di bulan November. Dana, High Priestess. You have divine knowledge that can help others through your spiritual teaching. Energi Pisces, kalian punya pengetahuan yang keilahian yang bisa membantu orang lain melalui pengajaran spiritual. White Tara, sensitivity. You are becoming increasingly sensitive. Avoid harsh relationship, environment, situation, and chemicals. Kalian menjadi sangat sensitif. Jadi hindari situasi, relationship, environment yang nggak sehat. Apa yang Aries harus pelajari dan pahami di bulan November?
mystical wisdom. Friendship. Friendship. Nurture your relationship. Judgment. Mungkin kalian sudah salah ngejudge. Ya, ada kesempatan kedua untuk rekonsiliasi ya. Untuk kolaborasi, kerjasama. Oke guys, kalau emang resonate jangan lupa untuk komen dan jempolnya ya. Sampai ketemu.